ketemu lagi dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak. Kali ini bersama Kak Lia dan Bunda Ranti. Nah, adik-adik, untuk mengawali ibadah kita akan bernyanyi dengan judul lagu Happy ya. Adik-adik berdiri semua ya. Ya, berdiri ya, memuji Tuhan. Nah, adik-adik, kita sudah bernyanyi. Tiba saatnya untuk kita berdoa. Doa kita pada hari ini dipimpin oleh adik Nisha. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini. Dan terima kasih Tuhan sudah mengumpulkan kami dalam ibadah ini. Berkati ibadah ini mulai awal sampai berakhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah bernyanyi bersama, berdoa bersama, dan sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita bernyanyi dulu dengan judul Yesus Sayang Padaku. Adik-adik duduk yang manis ya, jangan lupa Alkitabnya dibukakan dan siapkan hati dan pikirannya untuk menghadap Tuhan. Kepada Bunda Mazda kami persilakan.
Selamat pagi adik-adik. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan Alkitabnya. Kita akan membaca Matius 21 ayat 6 sampai 11. Kita biarkan Alkitab kita terbuka. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, puji syukur dan terima kasih kami atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Pada kesempatan ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya berkati hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti dan dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, baiklah kita akan membaca Matius 21 ayat 6 sampai 11. Bunda akan bacakan untuk kita semua. Berbunyi demikian. Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, Hosiana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, siapakah orang ini? Dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Demikian pembacaan kita, terpujilah Kristus. Adik-adik, bacaan kita pada pagi hari ini adalah Matius, yaitu di kitab Matius itu sangat banyak karya-karya dan mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, sehingga Tuhan Yesus itu selalu diikuti oleh orang banyak kemanapun Tuhan Yesus pergi. Jadi orang banyak itu selalu berbondong-bondong ketika mengikuti Yesus. Dan Yesus ini adalah sebagai Mesias dan juga Raja Damai bagi manusia. Adik-adik, bacaan kita khususnya pada pagi hari ini yaitu di pasal 21 ayat 6 sampai 11 menceritakan kehadiran Tuhan Yesus di kota Yerusalem. Nah, di kota Yerusalem, Yesus itu disambut begitu antusias, begitu semangat oleh orang-orang yang mengikuti Yesus selalu kemanapun Yesus berada. Karena Yesus ini adalah pembawa damai. Nah, pada saat mereka sedang berada di sebuah tempat, Yesus mengatakan dan minta tolong kepada murid-muridnya. Ada disuruh 2 orang,
pergi untuk mengambil seekor keledai bersama dengan anaknya di kampung sebelah. Jadi kata Tuhan Yesus, pergilah ke kampung sebelah dan ambillah di sana ada seekor keledai betina bersama dengan anaknya. Lalu apa yang diperintahkan oleh Tuhan dilakukan oleh para murid. Lalu murid-murid Yesus itu pun melapisi punggung keledai itu dengan pakaian mereka. Lalu Yesus pun duduk di atas keledai. Adik-adik, Tuhan Yesus itu sebagai Raja Damai, Dia datang dengan kesederhanaan, yaitu dengan hanya naik keledai. Tuhan Yesus itu disambut dengan meriah, disambut dengan semangat oleh orang banyak. Ada yang melepaskan baju, lalu menaruhnya di tanah. Kemudian ada juga yang mengambil ranting-ranting, dipatahi lalu ditaruh di tanah di jalan yang akan dilalui oleh Tuhan Yesus. Nah, kemudian orang yang jumlahnya banyak itu, jumlah yang besar itu sambil berseru dan berteriak, katanya, "Hosana bagi anak Daud." Sepanjang perjalanan mereka berbicara dan mengucapkan berseru-seru dengan Hosana, Hosana bagi anak Daud. Jadi mereka menyambut Yesus itu dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita, karena mereka tahu bahwa Yesus itu adalah yang akan membawa kedamaian. Salah satu bisa kita lihat, Yesus itu adalah Raja Damai dengan mengambil satu ekor keledai bersama dengan anaknya. Yesus bilang, kalau ada yang lihat nanti, bilang dipakai, nanti setelah selesai akan dikembalikan. Artinya Yesus tidak mau orang akan salah paham melihat perbuatan murid-muridnya. Nah, setelah itu Yesus disambut, Yesus dielu-elukan, Yesus diramai-ramaikan, dibawa datang ke kota Yerusalem. Maka orang banyak pun merespon dan menyambut Yesus itu dengan penuh sukacita. Adik-adik, kita sudah melihat apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus sebelumnya. Dia memberikan kedamaian kepada orang-orang yang berkekurangan. Dan kita juga sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menyambut Tuhan itu dengan menciptakan suasana damai dimanapun kita berada. Tuhan Yesus itu memberikan kedamaian bagi semua orang. Maka kita juga sebagai anak-anak PA, mari membawa damai. Kita buktikan bahwa kita menyambut Yesus dan kita harus mengusahakan damai dimanapun kita berada. Apa sih yang bisa kita lakukan untuk membawa damai itu? Nah, contoh, kalau kita melihat teman sedang berkelahi, kita harus bisa melerainya. Kalau ada teman sedang berbohong, kita harus bisa mengingatkannya. Kalau misalnya ada orang yang mencontek ketika ulangan, kita harus berani menegurnya. Dengan cara sederhana seperti itu,
kita sudah menciptakan kedamaian. Tuhan itu Raja Mesias yang akan memberikan kedamaian bagi kita. Jadi, kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita ikuti teladan yang sudah diberikan Tuhan. Kita membawa damai, baik di rumah, baik di tempat bermain, atau di sekolah, dimanapun kita berada, mari kita menciptakan damai. Karena itulah yang diajarkan Tuhan Yesus untuk kita anak-anaknya. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas firman yang sudah kami dengarkan. Kiranya Tuhan memberkati agar kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami mau serahkan seluruh kehidupan kami, keberadaan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Tuhan yang berkuasa dan melindungi kami. Kami berdoa buat orang tua kami Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati segala usaha dan pekerjaan mereka. Berkati kesehatan mereka, berikan umur yang panjang, agar mereka mampu memelihara dan mendidik serta mengasuh kami seturut dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, kami mau berdoa buat kami semua. Sebagai pelajar, Tuhan berkati seluruh kegiatan kami di dalam pelajaran melalui daring. Berkati kami Tuhan agar kami mampu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami sebagai pelajar. Kami yang sedang dalam pertumbuhan, Tuhan juga memberkati agar kami bisa bertumbuh sehat kuat seturut dengan kuasa Tuhan saja. Kami mau berdoa buat Bunda Elka yang dalam perawatan di Samarinda sekarang. Kiranya Tuhan memberkati, memberikan kekuatan, seluruh obat dan makanan yang dikonsumsi biarlah menjadi memulihkan, memberikan kekuatan kembali kepada Bunda Elka. Kami juga berdoa buat seluruh anak-anak Tuhan di dalam saat sekarang ini Tuhan. Kami merasa takut, kami merasa gelisah karena ada virus yang mengelilingi kehidupan kami. Untuk itu kami percayakan kehidupan kami kepada Tuhan agar kami bisa selamat dan terhindar dari virus-virus yang ada, dan kami juga bisa mengikuti protokol-protokol kesehatan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami serahkan dalam nama Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Tapi sebelumnya kita akan mengangkat lagu pujian dengan judul Betapa Kita Tidak Bersyukur. Adik-adik bernyanyi semuanya ya. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan
kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Adik-adik, kita sedang mengumpulkan persembahan. Tiba saatnya kita akan membawakannya dalam doa, dan doanya kami bawakan oleh Bunda Ranti. Oke, adik-adik mari kita lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada saat ini kami anak-anak-Mu boleh mengumpulkan persembahan kami. Berkati persembahan kami agar berguna bagi kepujian dan kemuliaan nama-Mu. Berkati juga yang masih tersisa kepada orang tua kami, biarlah mereka boleh sehat, boleh kuat, boleh berusaha, bekerja dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, tibalah kita di penghujung ibadah kita. Sebelum kita menutup ibadah kita akan angkat satu pujian lagi dengan judul Kudaki-daki Gunung yang Tinggi. Di atas dan di bawah kau ada.
akan menutup ibadah kita dengan doa yang akan dibawakan oleh adik Joshua Manihuru. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah selesai beribadah nih Tuhan. Berkati PLKPA semuanya ya Tuhan. Kami serahkan ke tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik, ibadah kita pada pagi hari ini sudah selesai. Bunda-bunda dan kakak-kakak pelayan mau berpesan untuk adik-adik tetap jaga kesehatan dan apa lagi kakak? Makan makanan yang bergizi, dan kalau terpaksa keluar rumah jangan lupa untuk pakai masker. Jangan lupa jaga jarak, dan juga tetap berdoa dan selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Sampai ketemu minggu depan adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.